Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 Mia 9, apa kabarnya? Baik. Baik, Bu. Nah, anak-anak Ibu, ini kita masih dalam masa pandemi ya. Jadi Ibu harapkan kita masih harus tetap stay di rumah aja, jangan kemana-mana. Hindari kerumunan, tetap jaga prokes ya anak-anak ya. Kalau misalnya keluar rumah memang harus terpaksa, maka prokesnya harus ketat. Ingat ya anak-anak ya, sebelum memulai pelajaran, Anzafa, bantu Ibu silakan pimpin doa teman-temannya sebelum kita belajar. Baik, Bu. Teman-teman, marilah kita berdoa. Saya akan memimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Doa selesai. Terima kasih Anzafa. Jadi tujuannya kalau kita berdoa itu supaya nanti 1 jam ke depan proses pembelajaran kita itu bisa bermanfaat. Jadi selain berdoa, kita juga harus semangat ya, membangkitkan semangat rasa nasionalisme ini dengan menyanyikan lagu wajib nasional ya. Jadi membiasakan diri. Jadi Ibu putar lagunya, silahkan nanti mic-nya di on-kan, kita nyanyi sama-sama ya nak ya. Paham ya? Ya kita mulai ya nak. Kita akan membahas tentang virus. Kalian diharapkan mampu menganalisis struktur replikasi dan peran virus dalam kehidupan. Di mana nantinya tujuan pembelajarannya itu ada 3 yang akan kita laksanakan hari ini. Yang pertama adalah kalian harus bisa mengaitkan ciri dan sifat virus. Yang kedua, kalian harus mampu juga menganalisis struktur tubuh virus. Yang ketiga, kalian harus mampu membandingkan proses replikasi atau daur hidup pada virus. Kemudian, selain tujuan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan, kalian juga diharapkan selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran ini, kalian itu menjadi generasi milenial, ya kan? Sekarang kan sebutannya generasi milenial nih. Nah, generasi milenial yang seperti apa? Generasi milenial yang berkarakter. Berkarakter apa, Ibu? Berkarakter jujur, disiplin, tanggung jawab. Apa sih manfaat kita mempelajari tentang virus? Jadi diharapkan setelah mempelajari tentang virus, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini sangat penting sekali ya anak-anak. Kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep dan pemahaman mengenai struktur virus, replikasi virus, dan peran virus dalam kehidupan. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini harus bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam kondisi seperti ini ya, masa pandemi, untuk menjaga keluarga, kesehatan keluarga, dan kesehatan kalian sendiri. Kalau Ibu tampilkan 3 gambar seperti ini, apa yang kamu ketahui? Di gambar pertama, ini orang sedang, kenapa ini kira-kira kondisinya? Nazmi? Flu. Iya, influenza. Benar sekali. Gambar kedua, dia kira-kira kena apa ya? Cacar. Benar, cacar. Siapa yang jawab? Raka ya? Andika. Benar, ini kena cacar air. Nah, yang ketiga ini ada nyamuk. Nah, ini apa? Iya, benar, DBD. Jadi kalau misalnya kita telah, gini, Ibu kenapa menampilkan gambar-gambar ini tapi di materi virus? Artinya, semua yang kalian sebutkan di sini mungkin kalian pernah mengalami, apalagi influenza ya. Saya sering, Bu. Influenza. Ini adalah contoh-contoh beberapa penyakit yang disebabkan oleh
oleh virus. Ini adalah gambaran peta konsep yang akan kita pelajari untuk topik virus. Jadi ada beberapa subtopik di virus ini. Sebelum kita masuk ke dalam topik masalah, tadi Ibu di awal ada yang masih belum masuk, Ibu lihat. Sekarang sudah semua di dalam ya. Sebentar Ibu cek ya. Sepertinya sudah semua masuk di dalam ini. Ibu sudah bagikan bahan ajar, materi yang bisa kalian baca, PowerPoint yang bisa kalian baca. Kemudian Ibu sudah bagi juga LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi semacam LKS yang akan kita kerjakan hari ini. Itu Ibu sudah bagi di grup ya. Masing-masing sudah Ibu bagi, sudah dibaca semuanya. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Di sini Ibu kasih artikel berisi masalah. Masalahnya tentang COVID-19 yang lagi in sekali di seluruh dunia. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kalian akan diskusikan. Ada kurang lebih 6 pertanyaan yang berkaitan dengan virus COVID-19. Ya. Jadi ini. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan-pertanyaan juga yang Ibu selipkan mengenai struktur virus, ciri-ciri virus secara umum, kemudian juga daur hidup virus. Ini supaya nantinya kalian saat mempelajari atau mencari tahu tentang virus corona, kalian secara tidak langsung juga akan mempelajari tentang topik atau konsep-konsep dasar pada materi virus ya. Jadi sebentar lagi Ibu akan mengelompokkan kalian ke dalam breakout room masing-masing. Jadi di dalam ruangan masing-masing nanti nih, pilih roomnya sesuai dengan nama kelompok. Jadi kalau kelompok 1 berarti masuknya di room 1. Kelompok 2 masuknya di room 2. Kelompok 1 Ibu mau cek ketua kelompoknya masih Anzafa? Iya, Bu. Oke, baik. Kemudian nanti yang mau presentasi siapa? Sama-sama, Bu. PD-nya kan Ya, sudah Bu. dicicil kan tadi malam. Nah, Ya, Bu. jawaban Anzafa misalnya di nomor 1. Anzafa jawabnya apa? Diskusikan dengan jawaban si Adela, cocok enggak? Atau misalnya jawaban Anzafa ada yang kurang misalnya. Nah, Adela nanti menambahkan supaya jawaban kelompok dari kelompok 1 ini makin sempurna dia. Begitu ya? Ya, Bu. Nah, dari semua pertanyaan ada nggak yang mau ditanyakan? Ada yang sulit? Ada, Bu. Ada yang nggak paham? Ada, Bu. Kalau nggak paham, ada juga sih, Bu. Yang mana kira-kira kendalanya? Soal nomor terakhir, Bu. Nah, Soal iya, nomor Bu. terakhir, Ya, Iya, Bu. yang nomor 6B, Bu. Nomor 6, Bu. itu daur hidup virus. Enggak, yang keduanya, Bu. Maksudnya. Yang keduanya, Bu. Kan itu nomor 6 itu kan ada 2, Bu. Iya. Nah, yang keduanya itu, Bu, yang kurang ngerti cara jawabnya, Bu. Gitu. Lengkapi Yang- daur hidup virus karena Itu tulisan-tulisannya aja kan, Bu? Kayak nomor 1 apa, nomor 2 apa gitu kan, Bu? kalau misalnya presentasi lebih bagus nanti dijelaskan. Misalnya nomor 1 apa. Untuk mencari jawaban itu kan kalian sudah Ibu kasih bahan ajar itu kan. Yang ada di PDF itu, kemudian ada di PowerPoint. Itu bisa dibaca, jadikan referensi. Kemudian apalagi bisa searching atau googling. Tapi kalau misalnya mau googling di internet harus jelas sumbernya ya, Nak. Jadi bukan dari sumber-sumber yang tidak terpercaya. Paham ya? Iya, Jadi harus dari artikel-artikel ilmiah gitu ya, Nak ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas ya. Jadi nanti yang presentasi Adinda ya. Ya, Bu. Maulana sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah selesai. Jadi nanti yang dipresentasikan kelompok 5 itu soalnya hanya nomor 2, 4, dan 6. Semuanya dikerjakan, dikumpulkan, tapi dipresentasikan hanya nomor 2, 4, dan 6 yang genap. Oh, Ya, soal. Ya, paham ya? Oke, Bu. kamu, Oke, baik. Ibu tinggal ya. ya, Bu. Kan sekarang kelompok 5 share screen. Kelompok 5 Mirza. Ya, Bu. Baik.
Nomor 2. Nomor 2, 4 dan 6. Nomor 2, tuliskan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh virus secara umum. Yang pertama, virus bukan berupa sel. Yang kedua, virus hanya dapat memperbanyak diri dalam tubuh makhluk hidup. Yang ketiga, virus hanya tersusun dari satu jenis asam nukleat, yaitu DNA saja. Yang keempat, virus dapat dikristalisasikan sehingga hal ini lebih menunjukkan ciri mineral pada ciri kehidupan. 4. Lengkapi bagian bakteriofag di samping lengkapi beserta fungsinya. Yang pertama ada kepala. Fungsinya mengendalikan aktivitas replikasi virus. Yang kedua, kapsid. Berfungsi sebagai pemberi bentuk pada virus, melindungi asam nukleat virus dari kerusakan. 3. Asam nukleat DNA atau DNA. Berfungsi untuk membawa kode pewarisan sifat virus. Keempat, selubung ekor. Berfungsi untuk menginjeksi DNA virus ke sel hospes dan juga tempat berhubungan antara kepala virus dan lempeng dasar virus. 5. Serabut ekor. Berfungsi melekatkan diri pada sel inang. Ya. Nomor 1, identifikasi ciri-ciri dari virus COVID-19 yang dapat kamu temukan pada artikel. COVID-19 berasal dari virus Severa ACT sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Bentuk virusnya itu bulat dan berdiameter 100 sampai 120 mm atau nanometer. Bentuk virus corona memperbanyak diri dengan menginfeksi makhluk hidup. Virus corona hanya memiliki genom RNA saja. Jadi virus ini masih di dalam perdebatan. Apakah dia termasuk ke dalam makhluk hidup, apa dia termasuk ke dalam benda mati ya? Jadi virus itu merupakan makhluk peralihan. Kapan dia dikatakan benda mati? Dia dikatakan benda mati saat dia berada di luar sel hidup. Nah, kapan dia dikatakan sebagai makhluk hidup? Saat dia mampu bereplikasi di dalam sel hidup. Kenapa dia disebut benda mati? Karena struktur tubuhnya tidak mencerminkan komposisi kimiawi sel ataupun mengandung organel-organel sel. Sehingga dia disebut aseluler, tidak berupa sel. Sudah? Nah, tadi sudah Ibu kasih tahu, bisa memperbanyak diri atau replikasi di dalam makhluk hidup. Nah, ciri virus yang lain apa? Dia hanya terdiri atas satu asam nukleat, DNA saja atau RNA saja. Nah, strukturnya apa? Sudah dibahas tadi sama teman-temannya. Ada struktur utama terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Di dalam kepala itu berisi asam nukleat. Sudah? Asam nukleat. Asam nukleatnya dapat berupa DNA atau RNA. Nah, asam nukleat ini dibungkus oleh yang namanya kapsid. Jadi, kepalanya itu terdiri dari kapsid. Nah, kapsid itu tersusun dari apa? Tersusun dari protein-protein kecil-kecil yang disebut kapsomer. Replikasi ada dua. Ada siklus litik, ada siklus lisogenik. Perhatikan, kalau siklus litik, lihat, selnya pecah. Lisis artinya pecah. Jadi pada proses replikasi virus daur litik, nah, virus itu akan memecah sel. Sehingga mengakibatkan apa? Sel itu bisa rusak sampai menyebabkan kematian pada sel. Bayangkan kalau virus ini menginfeksi tubuh, merusak sel-sel tubuh, dan mematikan sel-sel tubuh. Maka akan terganggu metabolisme dalam tubuh yang terinfeksi. Nah, kalau daur lisogenik seperti apa? Coba lihat siklusnya. Tidak ada yang pecah. Jadi perbedaannya adalah kalau litik dia memecahkan sel inangnya, lisogenik tidak. Asam nukleat atau materi genetik tadi dari si virus bergabung dengan materi genetik yang ada di dalam sel. Di sini dicontohkan dia kan menginfeksi bakteri. Bergabung materi genetik dari si virus dengan si bakteri menjadi satu. Nah, bakteri itu ingat berkembang biak. Bakteri itu dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 dan seterusnya. Nah, saat dia membelah terus-menerus, maka materi genetik yang tadi sudah disisipkan di dalam materi genetik si bakteri akan terus ikut. Makanya lihat nih, dari 1 jadi 2. Materi genetiknya sudah nyusup, ini punya si virus. Paham ya? Anak-anak, untuk daur hidupnya,
Untuk bentuk virus, perhatikan bentuk-bentuk virus itu ada yang bulat, ada yang batang, ada yang seperti huruf T. Berdasarkan ada tidaknya selaput, itu ada yang berselubung, ada yang virus tidak berselubung. Sudah ya? Coba satu orang mengambil kesimpulan ciri-ciri virus itu apa misalnya. Coba, jadi ciri-ciri virus tadi ada berapa? Kalau misalnya tidak hafal semuanya, ciri-ciri virus tadi salah satunya adalah dia bersifat tidak memiliki sel, Bukan tidak sel, memiliki Bu. sel. Bisa Ya, dibekukan. ciri-cirinya adalah bersifat aseksual. Kemudian materi genetiknya terdiri dari apa saja? DNA saja atau RNA saja. Iya, benar. Terus apa lagi? Dapat dibekukan. Dapat dikristalkan, benar. Ada yang ingin menambahi lagi? Untuk bentuk-bentuk virus misalnya ada yang bulat, apa-apa saja, oval. Yang terselubung. Virus lebih kecil dari bakteri, Bu. Nah, itu ciri-ciri. Benar. Kalau untuk bentuk virus, apa-apa saja? Bentuk T. Iya. Ada yang seperti huruf T. Iya, Spiral. Berbentuk bulat, Bu. Bulat. Bola. ya. Baik. Oval. Sudah nampak di layar ya? Ada bulat, oval, batang, polihedral, filamen, atau seperti huruf T. Nah, untuk yang sudah dikerjakan tugasnya tadi, nanti dikumpulkan di grup WA. Sudah, kemudian nanti tulis di situ anggota kelompoknya ya. Setelah selesai, Ibu akan kirim link. Ada 5 soal yang harus kamu jawab tentang materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Waktunya nanti Ibu tunggu sampai jam 23.59. Untuk minggu depan, nanti lanjutan dari materi virus itu, kita akan belajar mengenai peranan virus bagi kehidupan. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada, Bu. Ya, Bu. Oke, baik. Kalau begitu kita tutup pelajaran hari ini. Rangga, silahkan pimpin doa. Oke, saya akan membacakan doa penutup belajar. Doa belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansannihi ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik, terima kasih. Ibu rasa itu aja kita pertemuannya ya hari ini ya. Yang bisa Ibu sampaikan, kita ketemu lagi minggu depan ya. Baik anak-anak Ibu, bisa live. Sampai ketemu, terima kasih untuk hari ini. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Bye. Selamat siang.